Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Allah berikan kita nikmat untuk bisa bersama dalam channel ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan diri, nama saya Said. Ingin mengajak bersama-sama antum maupun antuna semuanya dimanapun antum berada untuk sama-sama belajar disiplin ilmu yang tersirat bahwasanya satu disiplin ilmu ini itu hanya identik dipelajari oleh santriwan santriwati yang biasanya belajar di sebuah pesantren, yaitu ilmu nahwu dan shorof. Sebenarnya image seperti ini keliru. Kenapa? Karena ilmu nahwu dan shorof itu bisa dipelajari oleh siapapun, ya, bukan hanya santriwan santriwati yang ada di pesantren saja, bahkan sampai para pekerja, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin mereka pun sibuk bisa saja belajar disiplin ilmu ini. Dan mari kita hilangkan image bahwasanya yang namanya nahwu shorof itu adalah ilmu yang sulit. Tidak, ya, sebenarnya ilmu nahwu shorof itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak sesulit apa yang kita bayangkan, ya. Maka dari itu, ya, kita rubah image ini, ya, dengan image yang baru, ya, yaitu bahwasanya nahwu shorof itu sebenarnya mudah, ya, khususnya bagi kita ini orang-orang yang memang masih pemula dalam mempelajari ilmu ini. Kita harus bersabar, ya, kemudian bisa istiqomah dan sebagainya. Insya Allah Allah akan mudahkan itu, ya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah pasti akan carikan jalan keluar. Kemudian, ya, ilmu nahwu dan ilmu shorof, ya, itu sebenarnya ilmu yang sangat penting, khususnya kita bagi seorang muslim, ya, khususnya kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena kita memiliki kitab suci Al-Quran pakai bahasa Arab, hadis-hadis bahasa Arab, bahkan, ya, kitab-kitab induk seorang muslim itu pakai bahasa Arab semuanya. Makanya kita diperintahkan agar kita juga mempelajari bahasa Arab, ya, nahwu sama shorof. Tentu itu adalah kuncinya, ya. Makanya dikatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha tumbitul akla wa tazidu fil muru'ah, yang artinya pelajarilah bahasa Arab. Orang yang mempelajari bahasa Arab itu tidak bisa lepas dari nahwu dan shorof. Karena belajar bahasa Arab itu dapat menumbuhkan kecerdasan dan juga menambah kewibawaan. Begitu juga ada yang mengatakan bahwasanya ta'allamun nahwa fa inna bani Israil kafaru bi harfin wahidin kana fil injilil karim mastura wa huwa ana wallattu Isa, yakni bitasdidil lam fa khaffafuhu fa kafaru, yang artinya pelajarilah ilmu nahwu karena Bani Israel menjadi kafir karena tidak membaca satu huruf yang tertulis di dalam kitab suci Injil. Kemudian ada yang mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, yang artinya belajarlah bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agama kalian. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya an-nahwu fil ilmi kal milhi fi ta'am, yang artinya nahwu di dalam ilmu yang lain itu bagaikan garam bagi makanan, ya, sehingga ilmu-ilmu yang lainnya jika tidak dibarengi dengan ilmu nahwu
maka hambar rasanya, ya, hambar rasanya. Dan ilmu nahwu dalam ilmu-ilmu yang lainnya itu akan menyedapkan, ya, akan membuat ilmu tersebut menjadi sedap, enak, menjadi lezat dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya innal kalam bila nahwin yumathiluhu nabhal kilab, yang artinya kata-kata yang diucapkan dengan mengabaikan ilmu nahwu tidak jauh berbeda dari gonggongan anjing. Maksudnya apa? Maksudnya kata-kata yang tidak dihiasi dengan ilmu nahwu maupun saraf, tidak faham tentang ilmu nahwu dan saraf, itu kurang bobotnya, ya, kurang bobotnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya memang ilmu nahwu dan saraf itu sangat penting sekali untuk bisa kita pelajari. Kemudian ada yang mengatakan, ya, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum, yang artinya barang siapa yang mendalami ilmu nahwu, ia akan memperoleh petunjuk ke ilmu-ilmu yang lain, ya. Orang yang belajar ilmu nahwu itu dia akan memperoleh petunjuk ke ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena ilmu nahwu itu kunci, ya, ilmu nahwu itu kunci. Permisalannya itu seperti ketika kita mau masuk ke sebuah ruangan yang terkunci. Ketika kuncinya kita belum dapatkan, kita tak bisa masuk, dan kita hanya bisa melihat ruangan itu dari luar saja. Taunya bentuknya kotak, ya, dalamnya pun kita tak tahu isinya apa. Tetapi kalau kunci sudah kita pegang dan kita sudah bisa membuka pintu itu, kita baru tahu, oh, rupanya dalam ruangan itu luas sekali. Ada ininya, ada itunya, ada ininya, ada itunya, dan sebagainya. Begitulah ibarat orang yang mau mempelajari ilmu nahwu dan saraf, ya. Dia akan bisa menyelami samudra yang paling dalam di antara disiplin-disiplin ilmu yang ada. Tetapi memang harus bersabar yang namanya belajar nahwu saraf, ya, harus istiqomah, bersabar, ya. Kemudian begitu juga ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan bahwasanya la as'alu an mas'alatin min masailil fiqhi illa ajabtu anha min qawaidin nahwi. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, tidak sekalipun pertanyaan fikih yang diajukan kepadaku melainkan aku jawab dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu. Subhanallah. Kawan-kawan semuanya, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu pada kesempatan kali ini di Jumat Mubarak, ya, tanggal 7 bulan Agustus 2021 ini adalah awal permulaan saya membuat channel ini, mengajak kepada antum maupun antuna semuanya untuk sama-sama belajar ilmu nahwu dan saraf. Bukannya saya sudah pandai, tidak, tetapi saya ingin mengajak kepada antum dan antuna semuanya untuk sama-sama belajar. Kalau memang ada sesuatu yang mungkin nanti saya salah dalam penyampaian, silakan dibetulkan, ya, silakan dibetulkan. Dan dalam perjalanan channel kita ini, pembelajaran kita ini, insya Allah saya akan menggunakan buku sebagai pedomannya, ya, karena ini sebagai pembelajaran untuk pemula, maka saya akan menggunakan buku nahwu kitab Al-Muyassar. Adapun sorofnya nanti saya akan menggunakan kitab Amsilatut Tasrifiyah, ya, ini khusus untuk pemula, ya. Maka dari itu apapun masukan-masukan yang bisa memperbaiki, membangun, kritik, saran dan sebagainya, sangat saya harapkan. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.